Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Umah Lombok. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi tips ke teman-teman pupuk dasar yang sangat hemat bagi kami ya, dan berbasis mikroba ya. Tentunya kita ingin mencoba membawa lahan kami itu ramah lingkungan dengan mengurangi pupuk sintetis ya teman-teman. Apa yang kita pakai nanti kita share ke teman-teman ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman simak ya. Oke teman-teman, kebetulan kita ada sedikit lahan di sebelah rumah ya, di belakang saya. Akan kita tanami cabai ya, seperti biasa teman-teman, mungkin sekitar kapasitas 800-an lah ya, 800 pohon ya teman-teman. Nah kali ini agak sedikit berbeda dengan pupuk yang kita pakai ya, karena kita mencoba untuk berbasis mikroba ataupun kita berbasis organik teman-teman. Kita mencoba mengurangi pupuk dasar dengan unsur kimia ataupun dengan bahan-bahan kimia teman-teman. Nah ketika kita mencoba beralih ke organik ataupun semi organik teman-teman, makanya kita pakai bahan-bahan yang sifatnya ramah lingkungan ya teman-teman ya. Nah seperti biasa, setelah kita olah lahan, kita bikin bedengan yang tidak terlalu tinggi ya, karena kita menjelang musim kemarau itu bedengan kita coba ya sekitar 30 cm ya, seperti yang teman-teman lihat di belakang ya, sekitar 30 cm, tidak terlalu tinggi. Kalau menjelang musim hujan itu kan kita buat paling tidak minimal 50 cm ya, agar drainase air cepat cepat mengalir ya ke selokan ya. Tapi kalau di menjelang musim kemarau, kita mencoba tidak terlalu tinggi karena mengurangi percepatan kekeringan dari kelembapan ya, karena kita nanti kan airnya pakai kocor ya. Kalau kita kocor bedengan terlalu tinggi, maka dia akan cepat mengering ya. Jadi akan kita capek untuk sering-sering kocor ya teman-teman ya. Itu ya dasar kenapa kita bedengan tidak terlalu tinggi, sekitar 30 cm lah ya. Seperti biasa, setelah kita bikin bedengan, kita tabur dengan kapur dolomit teman-teman. Kemudian kita olah cangkul lagi agar homogen ya, baru kita tabur pupuk kandang di atas ya. Kita berbeda dengan metode tahun lalu. Kalau tahun lalu kita pupuk kandang taruh tengah yang sudah kita fermentasi tentunya ya, kita taruh tengah, kita tutup. Nah untuk metode kali ini kita tabur di atas, kita taruh di atas sekitar 5 cm. Setelah kita campur dengan kapur dolomit, maka pupuk kandang kita tabur di atas ya. Nah setelah kita tabur dengan pupuk kandang, maka selanjutnya yang paling penting adalah kita pakai ini teman-teman ya. Ini ini adalah Agen Hayati, kita pakai M21 seperti biasa yang kita pakai. Teman-teman boleh pakai M4 ya, boleh pakai produk-produk lain ya, seperti Anfus gitu ya, Sakope gitu ya. Nah kita kembangkan dulu teman-teman. Yang berbeda dengan tahun lalu adalah, kalau tahun lalu kita langsung aplikasi ke lahan dengan campuran molase, tetapi untuk kali ini kita kembangkan dulu. Saya pernah bikin videonya, teman-teman cek ya di sini ya. Jadi kita pakai M21, ada 6 mikroba ya, termasuk ada trichoderma teman-teman ya. Kita kembangkan dulu, kita campur dengan molase, dengan air cucian beras, dan dengan sedikit air. Kemudian kita diamkan selama minimal 1 minggu untuk agar mikroba yang ada di dalam produk M21 tadi bisa berkembang biak teman-teman ya. Nah itu nanti akan kita aplikasikan ya. Kenapa harus kita kembangkan dulu? Karena agar populasi mikroba semakin banyak, yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengaktifkan dahulu mikrobanya. Apa harus kita fermentasikan dulu atau kita diamkan dulu, kita nyampur dulu, karena itu seperti tadi, satu untuk agar bisa lebih berkembang lebih banyak lagi mikrobanya. Yang kedua adalah untuk mengaktifkan mikrobanya agar dia siap, dia langsung membantu penguraian unsur nutrisi ataupun untuk membantu menjaga tanah dari patogennya teman-teman. Kemudian setelah
setelah kita kocor ya dengan ini Agen Hayati, kita kocor, baru kita tata lagi dan kita tutupi dengan plastik mulsa. Nah, setelah itu ada treatment lagi. Setelah kita kasih dengan Agen Hayati, kita kocor ya, kita tutup mulsa, maka di lubang tanam yang akan kita mau tanami, kita tugal dulu ya. Kemudian kita kasih pupuk dasar, kita pakai biofosfat. Sekali lagi kita berbasis organik, berbasis mikroba. Kita tugal dengan, kita kasih ompak ya. Kalau istilah orang Jawa itu dasarnya ompak. Biofosfat yaitu sifatnya organik ya, dia biofosfat, ada unsur fosfatnya juga untuk perkembangan akar dan pertumbuhan akar. Kemudian ada mikrobanya ya, biofosfat dari Java Mas teman-teman ya, produk biofosfat dari Java Mas. Kita campur dengan kompos ya, jadi dua produk itu kita campur dengan kompos, kita tugal di bawah, kemudian kita tabur sekitar 2 sendok teman-teman ya, kita kasih 2 sendok ke dalam lubang tanam. Kemudian kita tutup lagi dengan tanah, kita diamkan selama 1 minggu ya, baru kita tanam. Akan lebih baik lagi jika setelah teman-teman tugal dengan tadi 2 bahan ya, biofosfat dan kompos yang kita campur, sebelum kita tutup mulsa kita kocor lagi dengan ini. Nah, biar lebih mantap lagi ya teman-teman, apa namanya, pertumbuhan mikroba di dalam tanah ya. Setelah kita kocor, kita masukkan 2 bahan tadi yang sudah kita campur, kita kocorkan lagi, kemudian kita tutup, kemudian kita diamkan selama 2 minggu agar terdekomposis dulu di dalam tanah ya, biar lebih matang lagi di dalam tanah, baru kita tanam ya teman-teman. Nah, kenapa kita pakai Agen Hayati ataupun kenapa kita pakai bahan-bahan yang sifatnya ramah lingkungan gitu ya, mikroba gitu ya, trichoderma gitu ya. Kenapa? Karena 2 hal penting yang akan kita dapat dari mikroba ataupun dengan Agen Hayati. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah ketersediaan mikroba di dalam tanah itu kan dia membantu penguraian pupuk di dalam tanah, penguraian nutrisi-nutrisi di dalam tanah. Kalau tidak ada mikroba di dalam tanah, maka kemungkinan besar nutrisi yang sudah tersedia di dalam tanah itu akan tidak terserap oleh tanaman, oleh akar. Jadi fungsi yang paling utama yang akan kita harapkan dari keberadaan mikroba adalah membantu penguraian unsur-unsur ataupun nutrisi-nutrisi di dalam tanah untuk bisa terserap dengan baik oleh akar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah momok petani itu kan patogen. Nah, salah satunya adalah jamur patogen. Dia akan bisa kalah oleh keberadaan mikroba baik di dalam tanah. Jadi mikroba baik seperti trichoderma itu ketika koloninya sudah banyak di dalam tanah, dengan kita cara aplikasi pratanam seperti yang barusan kita sampaikan, itu ketika mikrobanya sudah banyak yang baik ya teman-teman, maka ketika ada tumbuh mikroba jahat ataupun patogen di dalam tanah, maka akan segera makan oleh mikroba baik ya, akan kalah ya, karena populasinya kalah dulu. Kita apa namanya, aplikasi sejak awal kan agar populasi berkembang cepat dulu, baru kita tanam. Itu untuk seperti apa ya, seperti tentaranya itu kita banyak dulu. Jadi ketika ada musuh datang, maka dia langsung kena sikat lah ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Logika apa namanya, analoginya seperti ya teman-teman. Jadi keberadaan patogen itu akan tertekan pertumbuhannya karena sudah kalah dengan keberadaan pertumbuhan mikroba baik di dalam tanah. Oke teman-teman, itu ya sedikit yang perlu kita sharekan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita mencoba menggalakkan bertani yang ramah lingkungan ya, yang sehat buat tanaman, karena keberlangsungan tanah itu kan untuk anak cucu kita, untuk warisan anak cucu kita. Jangan kita rusak dengan pemakaian kimia yang berlebihan. Oke teman-teman, itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.